Halo Sobat Tani dan Peternak dimanapun kalian berada. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ternak babi. Babi merupakan salah satu hewan yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dan merupakan hewan yang selalu dikurbankan pada saat ritual adat di wilayah setempat, misalnya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam kegiatan beternak, salah satu kendala yang sangat menghambat yaitu mahalnya harga pakan. Maka dari itu, kali ini saya akan mencoba menghitung ransum atau merumuskan pakan dengan memanfaatkan beberapa bahan pakan lokal. Penasaran? Mari ikuti videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perhitungan ransum pakan babi dengan memanfaatkan bahan lokal. Yang pertama-tama, yang perlu kita siapkan itu alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama ada parang. Parang ini digunakan untuk melakukan pencacahan batang pisang dan juga hijauan. Selanjutnya ada ember, kemudian gentong sebagai wadah fermentasi. Ada terpal yang nanti kita gunakan untuk alas pada saat kita melakukan pencacahan dan juga pencampuran bahan-bahan. Selanjutnya ada plastik. Ini digunakan untuk menutup gentong sehingga wadah fermentasi menjadi kedap udara. Artinya tidak ada udara yang masuk ke dalam. Yang kedua, bahan. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu bahan-bahan lokal seperti batang pisang, proteinnya 3%, dedak padi, proteinnya 11-12%, ampas tahu, proteinnya 8%, tepung ikan, proteinnya 53-68%, konsentrat toko untuk pertumbuhan itu 38-40%, M4 atau efektif mikroorganisme yang kita gunakan sebagai bahan untuk dekomposer, kemudian ada gula, air sebagai pelarut, dan juga hijauan yang kita gunakan yaitu kakung. Ada dua jenis bahan pakan berdasarkan sumber protein, yaitu bahan sumber protein dan juga yang kedua yaitu bahan basal. Bahan sumber protein merupakan bahan baku pembuatan pakan dengan kandungan protein lebih dari 20%. Pada bahan-bahan yang kita gunakan misalnya ada tepung ikan dan juga konsentrat. Yang kedua, bahan basal. Bahan basal merupakan bahan baku untuk membuat pakan dengan kandungan protein kurang dari 20%. Misalnya batang pisang, ampas tahu, dan juga dedak padi. Untuk perhitungan, yang pertama, untuk bahan sumber protein, tepung ikat dengan 53%, konsentrat 38%, kemudian kita jumlahkan dan dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena ada dua jenis bahan yang kita gunakan dan mendapat total 45,5 dan juga kita bulatkan menjadi 45%. Selanjutnya ada bahan basal. Batang pisang 3%, ampas tahu 8%, dedak padi 12%. Kemudian kita totalkan dan bagi 3. Hasilnya yaitu 7,6%, kita bulatkan menjadi 8%. Untuk perhitungan, kita menggunakan metode square atau metode bujur sangkar. Di pojok kiri atas ada 45%, itu merupakan hasil dari total bahan sumber protein. Sebelah bawahnya ada 8%, merupakan total dari bahan basal. Kemudian kita tentukan berapa persen kadar protein dari ransum yang akan kita susun. Pada kali ini saya menggunakan 18%. Kemudian kita lakukan pengurangan silang. 45 dikurangi 18% menjadi 27. Kemudian 18 dikurangi 8 menjadi 10%. Dengan totalnya yaitu 37%. 37% ini nanti sebagai bahan pembagi. Untuk bahan sumber protein, 10% dibagikan dengan 37% dikalikan 100 mendapatkan hasil 27,02%. Itu persentase dari bahan sumber protein. Kemudian untuk bahan basal, 27% dibagi 37% dikalikan dengan 100 mendapatkan hasil 72,97%. Itu merupakan persentase dari bahan basal. Dari kedua total kita mendapatkan hasil 99,99%. Artinya mendekati 100% dan ransum ini disusun. Selanjutnya kita akan menentukan berapa banyak bahan yang perlu kita siapkan untuk menyusun sebuah ransum. Yang pertama, untuk bahan sumber protein
tepung ikan 27,02% dikalikan dengan 92 kilo dibagi 2, yaitu 12,42 kg. Artinya yang perlu kita siapkan yaitu 12,42 kg tepung ikan. Kemudian untuk perhitungan yang sama juga seperti konsentrat, mendapatkan 12,42 kg. Yang kedua, bahan basal, dedak padi dengan persentasenya tadi 72,97% dikalikan dengan 92 kg dibagikan dengan 3 jenis bahan yang kita gunakan, mendapatkan hasil 22,37 kg. Begitupun seterusnya. Kemudian yang ketiga itu dari sisanya 92 kg itu, untuk menggenapi 100%, kita menggenapkan dengan menggunakan hijauan kangkung, yaitu 8 kg. Oke, untuk perhitungannya sudah kita dapatkan. Mari kita praktek. Let's do it. Oke guys, hal pertama yang perlu kita siapkan yaitu alat dan bahan seperti saya sampaikan di awal. Seperti parang, kemudian ada timbangan, gula, M4 atau efektif mikroorganisme, ember, kemudian wadah fermentasi, kemudian ada tepung ikan dan konsentrat yang kita beli dari toko. Selanjutnya bahan-bahan lokal yang kita manfaatkan yaitu batang pisang, kemudian ada ampas tahu. Hijauannya kita menggunakan kangkung karena di sini areal persawahan. Selanjutnya ada dedak padi. Ini merupakan hasil samping dari penggilingan padi. Jadi dapatnya beras dan juga dedak. Oke, langkah pertama yang kita siapkan yaitu kita mengaktifkan efektif mikroorganisme atau bahan dekomposernya. Siapkan air sebanyak 10 liter, kemudian M4. Kita campurkan ke dalam air. Perbandingannya kita menggunakan 100 ml untuk M4, kemudian 100 gram gulanya, kemudian airnya sebanyak 10 liter. Diaduk-aduk biar merata guys. Oke, selanjutnya kita biarkan. Setelah itu kita melakukan pencacahan. Kali ini saya melakukan pencacahan menggunakan cara manual, yaitu menggunakan parang. Jadi jika teman-teman mempunyai cara yang lebih efektif seperti menggunakan mesin pengiris, itu lebih bagus. Intinya pada saat kita melakukan pencacahan, hasil cacahannya benar-benar kecil sehingga pada saat proses fermentasi mikroba dekomposernya bisa bekerja secara maksimal. Oke, setelah itu kita melakukan pencampuran ampas tahu, dedak, kemudian konsentrat tepung ikan, kita campur secara merata. Setelah itu kita percikan dekomposernya. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan hasil cacahan kita ke dalam wadah fermentasi. Jangan lupa dipadatkan ya guys. Tujuan dari pemadatan yaitu agar tidak ada rongga udara di dalam gentong sehingga proses fermentasi bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita tutup dengan plastik transparan, ditambah lagi dengan karet pan. Ini menjamin agar wadah fermentasi kita kedap udara. Setelah 7 hari, ini hasilnya guys, hasil fermentasi kita. Setelah 7 hari, pakan ini bisa diberikan kepada ternak kita. Ini merupakan penampakan babi saat masih berada di kandang milik tuannya. Jadi saya beli dari teman. Nah, ini penampakan saat babi itu masuk ke kandang saya. Maklum guys, kandang saya masih jelek. Setelah 2 minggu perlakuan dengan pakan fermentasi yang kita buat, babi mengalami sedikit perubahan atau kenaikan bobot. Nanti saya tampilkan di belakang. Untuk takaran pemberian makannya, saya memberikan sebanyak 1 gayung untuk 1 kali porsi makan. Dalam 1 hari ada 2 kali porsi makan, pagi dan sore hari. Oke, pada saat aplikasi pakan fermentasi kita, bisa kita campurkan dengan limbah dapur seperti air cucian beras. Jika kita menginginkan pakan kita lebih halus, bisa kita tambahkan lagi dengan air.
Ini saya tambahkan garam guys sebagai sumber mineralnya, karena pada saat saya melakukan fermentasi sumber mineralnya tidak saya masukkan. Oke guys, sudah cukup. Saatnya makan. Ini kondisi babi setelah 2 minggu dengan perlakuan pakan fermentasi. Makannya sangat lahap guys. Oke, ini postur tubuhnya. Jadi jika dibandingkan dengan foto awal, ini perubahannya sudah lumayan dalam kurun waktu 2 minggu. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Jika ada kekurangan bisa tambahkan di dalam kolom komentar. Akhir kata, saya minta kepada teman-teman agar bisa like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat berkembang lagi ke depan. Sekian saja dari saya. Sampai jumpa.